Satu perikop, satu hari. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Apakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah Dosa Karena Lidah. Dalam pasal 1, di sana berbicara tentang sabar dalam kesukaran. Kemudian pasal 2 berbicara tentang iman harus disertai dengan perbuatan. Dan pasal yang ketiga berbicara tentang pengendalian atas lidah. Jadi untuk mengukur kerohanian seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia mengendalikan lidahnya. Ada beberapa masalah yang dihadapi orang percaya di perantauan pada waktu itu. Salah satu masalah serius yang dialami oleh jemaat di perantauan adalah dalam penggunaan lidah. Dalam pasal 1 ayat 19, Yakobus sudah memperingatkan mereka cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Karena orang yang tidak mengekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Itu dikatakan dalam pasal 1 ayat yang ke-16. Sehubungan dengan ini, maka ayat 1 adalah satu larangan supaya jangan banyak di antara jemaat yang mau menjadi guru. Pertanyaannya, mengapa dalam bagian ini ada larangan untuk menjadi guru? Apakah ini artinya bahwa tidak boleh menjadi guru? Saudaraku, ketika Yakobus menyampaikan akan hal ini bukan suatu larangan untuk menjadi guru, melainkan ini dilatar belakangi oleh banyaknya jemaat yang ingin menjadi pemimpin rohani, ingin mengajar orang lain, ingin menggurui orang lain. Bukan hanya itu, bukan hanya menggurui, tapi juga menghakimi orang lain. Tetapi mereka mengabaikan tentang tanggung jawab dengan apa yang mereka ajarkan. Jadi, ini bukan larangan untuk menjadi guru, tetapi motivasi di balik profesi itu. Motivasi di balik mereka mengajar orang lain. Perikop ini bukan hanya dikhususkan bagi seorang guru saja, melainkan untuk seluruh jemaat bagaimana lidah dapat dikendalikan.
Setelah Yakobus memberikan larangan supaya jangan banyak orang mau menjadi guru, maka selanjutnya Yakobus menyebutkan satu dosa yang sering berhubungan dengan seorang pengajar, yaitu lidah. Ada beberapa metafora yang digunakan oleh Yakobus untuk menjelaskan tentang lidah. Pertama, kekang pada mulut kuda dan kemudi kapal. Ini berbicara tentang betapa besarnya pengaruh lidah. Menarik sekali, dalam dua metafora yang pertama ini, Yakobus memberikan suatu gambaran tentang begitu besarnya pengaruh dari lidah yang kecil. Kekang pada mulut kuda mampu untuk mengendalikan seekor kuda. Demikian juga kemudi meskipun begitu kecil, tetapi ia mampu menggerakkan kapal-kapal yang begitu besar, meskipun di tengah arus dan angin yang keras. Demikian dengan lidah, meskipun merupakan organ tubuh manusia yang sangat kecil, tetapi memiliki pengaruh yang begitu besar, baik pengaruh positif maupun negatif. Metafora yang kedua digunakan dalam bagian ini adalah api. Lidah memang mempunyai beberapa persamaan dengan api. Api itu panas dan lidah juga demikian. Tidakkah pernah saudara merasakan panas pada telinga dan hati saudara karena kata-kata yang tidak menyenangkan dari seseorang? Api itu juga berbahaya dan bersifat merusak atau menghancurkan. Dan demikian juga dengan lidah. Gosip atau fitnah bisa menghancurkan persahabatan, menghancurkan kerukunan dalam keluarga, suami istri bertengkar, hubungan anak dan orang tua menjadi rusak dan lain sebagainya. Gosip atau fitnah juga dapat menghancurkan persekutuan atau kasih antara saudara seiman. Dan tidak sedikit gereja pecah hanya gara-gara lidah yang tidak dikendalikan. Selanjutnya, api menyebar dengan cepat. Dan demikian juga dengan lidah. Saudara mungkin tidak bisa membayangkan betapa cepatnya gosip atau fitnah itu menyebar. Kemudian kita perhatikan dalam bagian ini penggunaan lidah. Dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 ada beberapa metafora yang dipakai oleh Yakobus. Metafora yang pertama, satu sumber mata air tidak mungkin memancarkan dua jenis air berbeda, air tawar dan air asin. Metafora kedua, satu pohon tidak mungkin menghasilkan jenis buah yang berbeda. Pohon ara tidak mungkin menghasilkan buah zaitun, dan pohon anggur tidak mungkin menghasilkan buah ara. Metafora ketiga, mata air asin tidak mungkin menghasilkan air tawar. Dari tiga metafora ini ada beberapa pelajaran. Sama seperti sebuah pohon tidak mungkin mengeluarkan dua jenis buah, dan sebuah mata air tidak mungkin mengeluarkan air tawar dan air asin. Maka Yakobus berkata bahwa lidah harus digunakan secara konsisten. Kita tidak boleh sebentar menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan sebentar untuk setan. Karena itu, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Pertama, mintalah pertolongan daripada Tuhan. Kalau saudara bergumul dengan dosa karena lidah, berdoalah minta pertolongan daripada Tuhan. Seperti Raja Daud pernah berdoa dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mari kita terus berdoa mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan menjaga lidah kita, menjaga bibir kita, agar tidak mengucapkan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya apa yang harus saya dan saudara lakukan? Kita mohon Tuhan menyucikan hati kita. Ingat bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Matius pasal 12 ayat 34 sampai 35, Matius pasal 15 ayat 18. Dikatakan bahwa karena itu sucikanlah hati saudara dengan percaya kepada Yesus. Karena tanpa iman kepada Yesus, hati saudara tidak mungkin disucikan. Kemudian mengisi diri saudara dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai firman-Nya sebagai alat untuk menyucikan kita. Karena itu kalau kita ingin hati kita disucikan, kita harus rajin dan tekun dalam mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan lidah kita? Maka ada beberapa hal yang
perlu menjadi perhatian bagi kita saat ini. Cara untuk mengontrol lidah kita. Sebelum berbicara, pikirkanlah apa yang kita akan sampaikan. Apakah berita itu benar atau tidak? Jika berita itu tidak benar, sebaiknya kita mengekang lidah kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Selanjutnya, apakah dengan menceritakan orang lain itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan mengubah hidupnya? Kalau tidak, maka kita harus menahan diri untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah cara kita untuk mengontrol lidah kita. Kita perlu mempertanyakan apakah itu bermanfaat bagi kita. Kalau tidak bermanfaat, lebih baik kita stop untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Kemudian kita perlu pikirkan apakah dampak positif dan negatif jika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak memuliakan atau tidak menyenangkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan Yesus adalah Tuhan dari hati, maka Ia adalah Tuhan dari bibir juga. Artinya, bibir kita harus diserahkan kepada Tuhan untuk disucikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.